Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, karena kita masih dalam momen Idul Fitri, pertama-tama Mister mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, teman-teman, pada kali ini karena Mister kemungkinan di hari Kamis dan Jumat tidak bisa masuk, maka Mister akan buatkan recording video sebagai penggantinya ya teman-teman. Jadi nanti videonya bisa teman-teman gunakan untuk belajar di hari Kamis dan hari Jumat. Nah, teman-teman, kita masih belajar tentang rumus luas segitiga dan segi empat. Untuk kelas 7H dan 7N kita sudah melakukan activity melalui worksheet ya teman-teman, secara berkelompok. Kita sudah coba buktikan rumus luas segitiga dan segi empat. Nah, untuk kelas 7E memang belum karena pertemuannya banyak kepotong libur ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti ketika kita udah kembali tatap muka, kita bisa lakukan activity-nya ya teman-teman. Nah, pada video kali ini, Mister akan menjelaskan mengenai pembuktian rumus luas segitiga dan segi empat. Jadi untuk memperkuat activity yang udah teman-teman lakukan untuk 7H dan 7N. Dan untuk 7E ini bisa jadi spoiler ya teman-teman, sebelum melakukan activity. Jadi teman-teman 7E udah dapat penjelasannya duluan nih. Jadi nanti pas activity udah nggak bingung lagi, kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin supaya durasi videonya nggak terlalu panjang, kita langsung mulai aja ya pembuktian rumus-rumus luas segitiga dan segi empatnya. Nanti akan Mister jelaskan satu persatu sesuai activity yang udah teman-teman lakukan. Oke, pertama-tama kita akan membuktikan rumus luas segitiga ya teman-teman dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, ini dibuat sebuah segitiga berukuran panjang 8 cm dan tinggi 8 cm ya. Alasnya 8 ya. Nah, kemudian di sini kita akan split atau kita potong segitiganya. Kan tadinya tingginya itu 8 ya teman-teman. Kita potong setengahnya ya. Jadi sehingga di sini nanti jadi ada dua bagian. Ada yang bagian bawah dan juga bagian atas. Nah, ini tingginya masing-masing 4 cm ya teman-teman. Nah, teman-teman, tadi setelah kita potong menjadi dua bagian dengan tingginya masing-masing 4 cm, kemudian kita potong di bagian tengah ya teman-teman. Kita potong di bagian sini, tengah-tengahnya. Kemudian hasil potongannya kita geser ke sini teman-teman. Kita pindahkan ke yang bagian persegi panjang. Kemudian tadi ada dua buah segitiga siku-siku di bagian sini ya teman-teman. Ada dua tadi. Nah, kemudian kita potong dua bagian segitiga siku-siku tersebut. Kemudian nanti posisinya kita putar dan kita sesuaikan sehingga bisa menutupi bagian-bagian pada persegi panjang ini ya teman-teman. Sambil kita lihat lagi. Nah, itu diputar ya teman-teman, kemudian dicocokkan ya posisinya sehingga nanti dari tadi segitiga bisa menutupi bagian yang persegi panjang kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau pada persegi panjang ini sisi bagian bawah biasanya kita sebut panjang ya, kemudian yang ke atas ini biasa kita sebut lebar. Nah, kalau kita perhatikan tadi setelah segitiganya kita potong nih, kemudian kita pindahkan ke sini teman-teman. Kalau kita perhatikan antara alas segitiga dengan panjang persegi panjang itu sama aja ya teman-teman. Nah, maka di sini kalau misalkan luas persegi panjangnya itu panjang kali lebar, karena tadi panjangnya sama dengan alas pada segitiga, maka di sini panjang bisa kita ganti jadi alas. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk lebarnya, lebar pada persegi panjang ini sama aja setengah dari tinggi segitiga ya teman-teman. Nah, ini kan cuma setengahnya ya. Kalau full kan dari bawah sampai ke atas 8 cm ya. Nah, ini kan cuma setengahnya nih, tadi 4 cm kan setengahnya. Nah, jadi lebar pada persegi panjang itu sama aja setengah dari tinggi segitiga ya teman-teman. Nah, di sini maka lebarnya kita ganti jadi setengah T atau setengah tinggi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya rumus luas segitiga itu alas dikali setengah tinggi.
Nah, cuma teman-teman, karena kita udah terbiasa dari SD ya menggunakan rumus yang terstruktur gitu ya. Jadi kita ikutin aja ya pola ketika kita SD. Nah, ini setengahnya kita pindah ke depan aja. Mister, emang boleh dipindah ke depan? Boleh ya. Kenapa? Karena perkalian itu kan sifatnya komutatif ya. Artinya dibolak-balik juga sama aja. Kayak misalkan teman-teman 2 kali 3 kan hasilnya 6 ya. Nah, kalau misalkan 3 kali 2 dibalik itu kan hasilnya 6 juga. Sama gitu ya. Nah, makanya ini kita balik nih setengahnya, jadi kita pindah ke depan aja ya. Jadi setengah kali alas kali tinggi kayak gitu. Nah, supaya ngikutin pola aja sih sebenarnya teman-teman, karena kita udah terbiasa menggunakan yang setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, maka terbukti ya teman-teman, dengan menggunakan luas persegi panjang maka kita peroleh luas segitiga itu 1/2 atau setengah kali alas kali tinggi. Atau boleh juga kalau teman-teman menggunakan yang alas kali tinggi per 2, sama aja ya, itu enggak masalah. Gitu teman-teman. Oke, inilah rumus luas segitiga. Kita akan coba lanjut ke bangun datar berikutnya ya teman-teman. Oke, berikutnya ada persegi ya. Kita gunakan sama pendekatannya persegi panjang ya. Ini perseginya 4 kali 4 cm. Kemudian perseginya kalau kita muat ke persegi panjang, maka ini 2 buah persegi ini akan menutupi ya seluruh bagian dari persegi panjangnya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini dari sini sampai ke bagian akhir dari persegi panjang itu kan tadi kita namakan panjang ya. Nah, sisi panjang ini kalau misalkan kita bagi 2, maka itu sama dengan sisi pada persegi tadi ya teman-teman. Nah, jadi setengah dari persegi panjang itu setengah panjang dari persegi panjang, yaitu sama aja sisi pada persegi. Nah, begitu juga dengan lebarnya teman-teman. Jadi lebar pada persegi panjang itu sama aja sisi pada persegi. Nah, maka dari itu luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Nah, karena panjangnya itu setengahnya tadi sama dengan sisinya, maka cukup kita ganti aja di sini jadi sisi kali sisi ya. Nah, jadi simpel ya, kalau rumus luas persegi itu cukup sisi kali sisi. Gitu teman-teman. Mudah ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi untuk ke bangun datar berikutnya. Oke, berikutnya ada jajar genjang ya teman-teman. Sama, kita masih gunakan metode persegi panjang ya. Ini ada jajar genjangnya. Nah, ini boleh kita potong jadi 3 bagian ya teman-teman. Ada yang bagian tengah berbentuk persegi panjang, kemudian ada 2 buah segitiga siku-siku. Nah, ini alasnya 8, tingginya 4 cm. Nah, ini kita lihat visualnya nanti ketika dia dipotong dan digeser ke sini apakah bisa menutupi. Nah, ini yang persegi panjang digeser ya. Nah, segitiga juga sama digeser. Nah, sehingga menutupi ya teman-teman. Jadi menutupi seluruh bagian dari persegi panjang. Nah, sama seperti sebelumnya. Nah, di sini pada persegi panjang yang bagian bawah ini dari ujung sampai ke ujung biasanya kita sebut dengan istilah panjang. Kemudian dari bawah sini sampai ke atas, ujung bagian atas itu biasa kita sebut dengan lebar pada persegi panjang. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman. Nah, ini dari sini sampai ke sini, ini kan tadi dari sini sampai ke sini ya. Nah, kemudian ini yang di bagian segitiganya. Ini juga di bagian segitiganya. Jadi kalau kita gabungkan teman-teman, sebenarnya ini antara yang persegi panjang bagian bawahnya dengan yang segitiga ini sama aja panjang dari persegi panjang ya, kayak gitu. Nah, makanya di sini panjang dari persegi panjang ini panjangnya sama aja alas pada jajar genjang. Jadi cukup kita ganti aja sebenarnya. Ini cukup kita ganti istilah aja ya. Nah, panjang kita ganti jadi alas. Kemudian ini lebarnya sama dengan tinggi pada jajar genjang. Nah, ini sama kan ya teman-teman? Ini dengan yang ini sama. Nah, jadi lebar pada persegi panjang boleh kita ganti menjadi tinggi dari jajar genjang kayak gitu. Jadi
rumus luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bangun datar berikutnya. Nah, selanjutnya belah ketupat. Ini ada belah ketupatnya, seperti biasa ada diagonal-diagonalnya ya di bagian tengah. Nah, sama teman-teman, ini kita potong jadi 3 bagian ya. Ada segitiga yang besar dan ada 2 yang kecil-kecil nih teman-teman. Nah, digeser. Nah, kita lihat di sini sampai menutupi dari bagian yang persegi panjang. Kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan nih, nah ini panjang pada persegi panjang, ini sama dengan salah satu diagonal yang mendatar pada belah ketupat ya teman-teman. Jadi ini nih, diagonal yang pertama sama dengan panjang pada persegi panjang. Nah, untuk lebarnya di sini kan kalau diagonal 2 ini yang vertikal full ya dari atas ke bawah ya teman-teman. Tapi kan yang di lebar persegi panjang ini cuma setengahnya kan. Nah, jadi lebar pada persegi panjang sama aja setengah dari diagonal yang vertikal ya. Atau bisa juga kita sebut diagonal 2. Jadi di sini lebar pada persegi panjang sama aja setengah dari diagonal 2. Nah, makanya tinggal kita ganti aja teman-teman. Misalnya luas persegi panjang biasa ya, panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi sama aja diagonal yang mendatar. Atau bisa juga kita sebut diagonal 1. Panjangnya kita ganti jadi diagonal 1. Kemudian yang bagian lebarnya tadi kita ganti jadi setengah diagonal 2. Karena dia cuma setengah ya teman-teman. Jadi diagonal 1 dikali setengah diagonal 2. Nah, sama seperti sebelumnya, ini penulisannya bisa kita rapihin aja teman-teman. Setengahnya bisa kita pindah ke depan gitu ya. Jadi setengah kali D1 kali D2. Boleh kayak gitu teman-teman. Atau mau pakai D1 kali D2 per 2 juga boleh, sama aja. Ya teman-teman. Oke, ini rada-rada mirip kayak yang segitiga tadi ya teman-teman formulasinya. Cuma kalau segitiga tadi kan alas kali tinggi. Nah, kalau pada belah ketupat ini nanti diagonal. Nah, ini teman-teman bedakan ya. Jadi diagonal itu yang di bagian tengahnya nih. Nah, jadi bukan yang pinggir-pinggirnya ya. Kalau yang pinggir-pinggirnya itu ini namanya sisi. Nah, hati-hati nih, jangan sampai keliru ya nanti. Terutama ketika nanti udah ketemu soal-soal yang bentuknya aljabar. Nah, nanti jangan sampai keliru antara sisi dengan dia diagonal. Kalau sisi yang bagian pinggir ya. Nah, kalau diagonal ini yang bagian tengahnya. Kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya. Oke, kita next ke bangun datar berikutnya. Oke, selanjutnya layang-layang. Nah, ini ada layang-layangnya. Sama ya, nanti kita akan potong dia jadi beberapa bagian, kemudian kita susun di persegi panjang ini sehingga menutupi keseluruhannya ya. Gitu. Nah, ini kita pindah ke sini, digeser. Nah, ini diputar dulu teman-teman. Kenapa diputar? Supaya posisinya sesuai aja ya. Nah, itu kan supaya posisinya sesuai. Nah, ini kemudian diputar juga, disesuaikan posisinya supaya bisa menutupi bagian yang warna putih. Nah, tertutuplah sini. Oke. Nah, teman-teman sama ya. Sama kayak tadi belah ketupat. Di sini ada sebuah layang-layang dengan 2 buah diagonal ya. Nah, ingat diagonal itu yang bagian tengah. Kalau yang pinggir-pinggir dia sisi ya, teman-teman. Nah, ini kita potong jadi 4 bagian. Jadi ada 4 segitiga siku-siku, kemudian disusun sehingga menutupi persegi panjang. Nah, kalau diperhatikan bagian panjang pada persegi panjang ini sama aja panjang dari sini yang segitiga yang besar ini, kemudian ditambah yang kecil ya teman-teman. Nah, ini pada layang-layang disebut juga diagonal 1 kayak gitu. Nah, kemudian untuk bagian lebarnya sama kayak tadi belah ketupat, dia cuma sampai tengah ya teman-teman, jadi nggak full, cuma sampai setengah aja.
Makanya di sini lebar pada persegi panjang sama aja setengah diagonal 2. Nah, sama ya formulasinya kayak tadi. Jadi luas persegi panjang itu panjang kali lebar, kemudian panjangnya tadi kita ganti diagonal 1. Kemudian untuk lebarnya kita ganti setengah diagonal 2. Jadi luas layang-layang setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dirapihin aja ya teman-teman. Setengahnya boleh dipindah ke depan karena perkalian sifatnya komutatif ya, jadi dibolak-balik sama aja kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bangun datar berikutnya. Oke, selanjutnya trapesium. Nah, trapesiumnya agak sedikit beda nih teman-teman. Jadi pembuktiannya kita menggunakan dua buah persegi panjang ya. Ini ada sebuah trapesium, kemudian nanti kita potong ya teman-teman, sehingga nanti bisa menutupi dua buah persegi panjang ya. Nah, pertama kita potongnya kayak gini nih teman-teman, kita bagi jadi dua bagian ya. Ini tingginya sama ya teman-teman, jadi tadi kan tingginya 4 ya, berarti setelah dibagi tepat di bagian tengah maka nanti tingginya jadi 2 cm 2 cm ya teman-teman, baik yang bagian atas maupun yang bagian bawah kayak gitu. Nah, yang bagian atasnya kemudian nanti dipotong lagi nih. Jadi ada persegi panjang dan dua buah segitiga siku-siku. Nah, ini yang bawah kita geser ke sini. Yang atas persegi panjangnya kita geser. Nah, kemudian ini segitiga siku-sikunya kita sesuaikan posisinya, diputar. Nah, yang ini juga sama, diputar ya teman-teman. Kemudian, nah, sehingga tertutuplah nih full dua-duanya nih teman-teman, baik persegi panjang yang di bawah maupun persegi panjang yang di atas. Nah, oke, kalau kita taruhlah misalkan yang bawah ini persegi panjang 1 ya, yang atas persegi panjang 2. Nah, ini formulasi ini nanti akan kita bahas ya. Oke, nah kita fokus ke yang pertama dulu nih teman-teman, yang bawah ya. Nah, kalau kita perhatikan ini panjang pada persegi panjang sama dengan alas pada trapesium ya teman-teman. Jadi panjang pada persegi panjang sama dengan alas pada trapesium. Nah, kemudian untuk tingginya teman-teman, ini lebar pada persegi panjang sama aja setengah tinggi dari trapesium. Kan tadi setengah ini teman-teman, kan kita bagi dua ya. Kita bagi dua tepat di tengah, maka ini tingginya cuma setengahnya teman-teman dari trapesium yang awal. Nah, ini cuma setengahnya, jadi setengah T gitu ya. Nah, kemudian panjangnya kita ganti jadi alas, lebarnya kita ganti jadi setengah T. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk persegi panjang yang kedua, yang bagian atas ini sama juga teman-teman. Nah, yang bagian atas ini kita misalkan aja dia B ya teman-teman. Ini untuk bahasa simbolik aja ya teman-teman, kita simbolkan dengan B. Kemudian untuk lebarnya sama tadi, setengah dari tinggi trapesium yang awal ya, kayak gitu. Jadi panjangnya kita ganti B, kemudian lebarnya kita ganti jadi setengah T. Nah teman-teman, karena ini ada dua, maka kita harus total ya teman-teman. Jadi luas totalnya itu luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang 2. Nah, yang luas pertamanya itu tadi A dikali setengah T, kemudian yang luas 2-nya itu B dikali setengah T. Nah, teman-teman, ini sama-sama ada setengah T nih. Maka setengah T-nya kita keluarkan aja. Nah, kemudian tinggal tersisa A ditambah B. Nah, jadi luas totalnya itu A tambah B dikali setengah T. Nah, kalau udah kayak gini, posisinya aja dirapiin. Setengahnya seperti biasa bisa kita ubah ke depan. Jadi setengah kali A tambah B dikali T. Nah, A tambah B itu apa sih, Mister? Nah, A tambah B itu di sini boleh juga kita sebut sebagai sisi sejajar ya, teman-teman. Sisi sejajar itu biasanya sih kalau pada trapesium ada di bagian alas dan juga ada di bagian atas. Kayak gitu. Karena ini kan garisnya sejajar ya, mereka kalau diperpanjang juga nggak akan bertemu di satu titik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi A tambah B ini jumlah sisi sejajar. Kayak gitu. Kalau T tinggi ya seperti biasa. Ini tinggi yang ini nih, di bawah sini sampai ke atas ya, sampai full kayak gitu teman-teman. Jadi rumus luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi sejajar, atau dalam hal ini kita simbolkan A tambah B kemudian dikali tinggi, kayak gitu ya teman-teman. Nah,
teman-teman, jadi mungkin ada sedikit perbedaan ya kita belajar waktu SD dan SMP ya. Kalau di SD kan dulu mungkin kita dapat rumus dari guru gitu ya. Rumusnya udah jadi gitu kan, kayak rumus luas trapesium itu apa, jajar genjang itu apa. Terus selanjutnya kita diminta ngapain? Kita diminta menggunakan rumus tersebut untuk menentukan luas dari soal-soal yang sudah disediakan ya teman-teman. Nah, tapi di SMP belajarnya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi selain kita tahu rumus, kita juga belajar tahu, ya minimal kita melakukan aktivitas ya teman-teman, untuk membuktikan dari mana sih asal muasal rumus luas bangun datar segitiga dan segi empat tersebut kayak gitu. Nah makanya kita coba lakukan activity kemarin ini secara berkelompok. Untuk 7H sama 7N udah ya, tapi 7E belum. Nah kemudian setelah activity itu kita coba buktikan di sini teman-teman. Oh ternyata betul ya, setelah ini kita potong-potong, kemudian kita tempelkan ke persegi panjang. Nah, itu nanti kita formulasikan rumusnya itu sesuai ya dengan rumus-rumus yang udah pernah kita ketahui sebelumnya gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman matematika itu rumusnya nggak tiba-tiba ada gitu ya, tapi memang ada pembuktiannya kayak gitu. Cuma mungkin karena keterbatasan waktu kadang-kadang ya udah dikasih langsung rumusnya aja gitu. Padahal sebenarnya itu ada jalannya gitu ya. Nah, itulah yang kita coba pelajari pada video pembelajaran kali ini gitu teman-teman. Oke, sambil Mister lanjut ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya keliling ya. Kalau keliling mah gampang teman-teman. Di sini keliling itu baik segitiga ataupun segi empat, intinya teman-teman jumlahkan aja seluruh sisinya. Ingat sisi ya, bukan diagonal teman-teman. Hati-hati antara sisi sama diagonal. Kalau sisi itu tadi yang bagian pinggir-pinggirnya ya. Kalau diagonal tuh yang di bagian dalamnya yang serong gitu ya teman-teman. Nah, nanti harap dibedakan tuh, hati-hati gitu. Takutnya keliru nanti pas ke soal gitu ya. Keliling jadi cukup kita jumlahkan aja sisi-sisinya. Tambahin aja semuanya tuh, nanti kita ketemulah keliling. Makanya di sini misalnya juga nggak terlalu bahas kayak satu persatu banget ya, karena keliling ya udah sih tinggal kita tambahin aja gitu kan sisi-sisinya. Oke. Nah terakhir summary atau rangkuman ya teman-teman. Di sini ini ada bangun datar, kemudian ada rumus luasnya, tadi persegi panjang, panjang kali lebar, persegi sisi kali sisi, dan seterusnya sampai trapesium kayak gitu teman-teman. Nah ini rumus-rumus yang Mister rasa teman-teman dari SD juga udah dapet ya, kayak gitu udah dapat dari guru masing-masing di sekolah masing-masing, baik yang dari Alfat maupun yang dari luar Alfat pasti udah belajar ini kayak gitu. Jadi memang Mister lebih ke pembuktian rumusnya ya teman-teman. Sama nanti mungkin Mister ada latihan juga, cuma latihannya beda sama SD ya teman-teman. Nanti kita lebih ke permasalahan yang lebih kompleks dan juga nanti pastinya akan melibatkan aljabar ya teman-teman kayak gitu. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi aktivitas yang kita lakukan dan video pembelajaran yang Mister record hari ini itu untuk memperkuat asal muasal rumus luas bangun datar, terutama bangun datar segitiga dan segi empat. Oke, teman-teman, itu aja. Mungkin untuk rangkaian pembelajaran berikutnya, Mister akan record di video selanjutnya. Sekian dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.